105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada, dan pastinya Anda bareng sahabat siar Ara Altafunisa lagi nih di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Dan seperti biasa, Ara tidak sendiri di jam 10 hingga jam 11 ini, karena Ara sudah ditemani oleh Ibu Yesi Elsandra di sini, seorang mompreneur yang pengajar juga, pastinya sibuk Masya Allah, tapi masih bisa menyempatkan diri ke sini ya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ara, selamat pagi keluarga Sip. Selamat pagi semua pendengar Semua setia pendengar setia Radio Sip FM dimanapun berada ya Bu. Iya. Dan kita udah sampai di hari Selasa lagi nih Bu ya. Selasa hari lagi, Selasa minggu terakhir ya di bulan Oktober. di bulan Oktober. Harinya kita ini hari Selasa. Harinya mompreneur. Harinya mompreneur. Iya, ayo semua moms di luar sana merapat, karena yang akan memberikan materi, yang akan mengedukasi kita, ia seorang mompreneur juga. Seorang mom ya, seorang ibu-ibu juga. Yang sudah melintang di dunia bisnis pastinya, di dunia parenting apalagi jangan ditanya. Yang coach beliau setiap hari ini selalu mengedukasi kita secara tidak langsung nih. Ara itu kepo ya Bu. Nih sebelumnya nih, sebentar dulu nih Bu. Keluarga Sip semuanya bisa dengarkan kita di frekuensi 105,8 Radio Sip FM, dan juga di streaming www.sipfm.com. Ditunggu juga atensinya nih di postingan terbaru Instagram Sip FM. Boleh join di komentar atau langsung japri ke Ara di 0812-666-682929. Lanjut Bu, Ara sering tuh kepoin beranda Ibu ya. Setiap hari ada pelajaran di sana tentang parenting juga, berbisnis apalagi gitu. Dan setiap pekannya Ibu juga memberikan pelajaran ke kita bersama ya Bu, mengedukasi kita. Dan spesial nih keluarga Sip, untuk hari ini kita bakal seru-seruan bareng Ibu Dr. Yesi Elsandra di sini dengan berbisnis ya Bu. Dengan berbisnis kita bisa menambah sumber penghasilan dengan berbisnis. Sebenarnya program kita bukan khusus ya Bu, tapi memang karena mompreneur untuk ibu-ibu di luar sana membantu ketahanan ekonomi keluarga. Benar, ya. nah itu dia, membantu ketahanan ekonomi keluarga. Dan ada pertanyaan titipan, cuma kita bakal giveaway insyaallah ya Bu. Insyaallah. Boleh nggak Ra nanyain seputar tidak bisnis saja, tapi ke parentingnya kemarin juga? Boleh banget kan Bu, karena kita juga beririsan antara mompreneurnya, bisnisnya dengan parentingnya. Betul. Dan mengawali perbincangan hangat insyaallah 1 jam ke depan di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 ini, kita pancing dulu ya. Kita pancing dulu Ibu nih ya, biar keluar semua ilmu-ilmu beliau. Seberapa besar peluang dengan bisnis bisa menjadi kaya raya Bu? Besar sekali peluangnya. Iya, besar sekali ya sepanjang Bu. Kita punya nyali. Sepanjang kita punya nyali. Dan konsisten. Sudah keluar nih tips. Jadi semua orang berpeluang untuk tumbuh dan berkembang ekonominya dari bisnis ya. Tidak ada kecualinya Ara. Benar. Karena tidak ada SNK, syarat dan ketentuan. Iya, ya tidak kan? ada syarat dan ketentuan. Ya, benar sekali. Apakah itu dari sisi jenis kelamin atau Iya. dari pendidikan, status sosial, nggak ada kalau di bisnis ya. Beda kan ya kalau kita di profesi tertentu gitu kan ada SNK. Ada syarat dan ketentuan. Nah, ada syarat dan ketentuan. Kalau di bisnis siapa saja welcome. Sepanjang dia punya nyali gitu ya, maksudnya dia punya kemauan, kemudian mentalnya kuat tanpa menyerah gitu ya, pantang menyerah. Benar. Dia akan menang di situ. Dan memang prosesnya kadang-kadang
penuh dengan air mata, berdarah-darah, tapi nggak berdarah banget ya. Maksudnya berdarah-darah di sini emang perlu effort yang kuat dari Besar. dalam dirinya sendiri gitu ya. Benar. Maksudnya komitmennya dalam dirinya sendiri itu emang mesti kuat sehingga dia mampu bertahan di tengah badai sekalipun. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini udah dapat insight pagi-pagi nih ya, keluarga sip ya, moms di luar sana. Dalam berbisnis saja harus pantang menyerah. Pantang apalagi menyerah dalam banget hal lain. banget pantang menyerah. Karena godaannya banyak, Kara. Iya, benar. Misalnya ya ada komplain terus kita kena mental. Kita Ya kena kena mental kitanya ya udah besok nggak mau lanjutin misalnya, atau misalnya penjualan kita turun, ya kena mental lagi ya kan, atau misalnya bisa jadi bahan baku naik ya kan, atau persaingan dengan pesaing ya, persaingan kita yang ketat, begitu ketat dengan pesaing, nah kita lemah gitu kan ya, down. Nah itu biasa gitu. Saya kenapa bisa ngomong kayak gitu? Pertama karena memang mengalaminya gitu, nggak mulus aja. Jangan dibayangkan mulus gitu ya, naik terus ya jualannya rame terus. Jangan dibayangkan seperti itu. Itu pasti kita itu ada turun naiknya, Benar ada sekali. gelombangnya gitu ya. Itu pasti itu gitu ya. Jangan dipikir ini aktivitas yang mudah. Benar. Memang dia mendatangkan keuntungan yang besar. Iya. Tetapi juga mesti ada usaha yang besar. Benar. Semangat yang besar. Iya. Ya, semangat yang besar, usaha yang besar untuk tumbuh terus gitu, untuk mengalahkan persoalan-persoalan tadi, ya. Karena bisa jadi persaingan yang ketat ya, terus kita lemah, atau misalnya kekurangan modal juga bisa ya, kekurangan modal dan macam-macam gitu. Ya, itu akan bisa melemahkan semangat kita untuk terus fight gitu kan. Akhirnya kita memilih lebih baik mundur. Ada yang seperti itu. Kalau misalnya kayak gini, jujur kalau dibilang mending enakan mana Bu Yesi, enakan ngajar jadi dosen atau jualan. Kalau dipilih enaknya ya, ini enaknya enakan ngajar lah. Iyalah. Iya, Di ruangan ngajar. AC gitu ya, Benar. Bu. Mohon maaf ini ya keluarga sip. Ngajar misalnya saya kebetulan ngajar di S2. Itu ngajar di S2 2 jam. Iya. Itu bisa jadi keuntungan kita 1 hari. Padahal cuma 2 jam. 2 jam cuman ngajarnya. Hemat Atau bahkan energi. bisa jadi nggak sampai 1 hari itu untung kita sebanyak 2 jam ngajar itu. 2 jam ngajar loh. Belum lagi kalau dalam 1 hari itu kadang-kadang ada 4 sesi. Berarti 4 sesi 8 jam ngajar gitu. Iya. Nah, itu udah sebulan kita insyaallah udah bisa makan gitu. Untuk makan aja udah selesai gitu. Tapi kalau hemat energi, hemat waktu ya Bu. iya benar, hemat energi, hemat waktu, prestis gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau kita berjualan effortnya besar. effortnya besar tapi kesenangannya beda gitu loh. Kesenangannya beda kesenangan kita ketika kita bisa membantu orang bayar gajinya gitu kan. Benar sekali. Itu yang membuat kalau saya ya tetap bertahan gitu. Nah, kemudian apalagi kalau kita melihatnya secara global, lihat deh pemimpin yang ada di Indonesia ini semua berangkatnya dari latar belakang pengusaha loh, Ara. Iya ya Bu. Mereka yang mengambil kebijakan di negeri ini itu berangkatnya dari pengusaha. Iya. Ya. Bahkan yang apalagi sekarang ini karena tahun politik sekarang kan ya, orang-orang yang muncul di pabrik itu mereka adalah pengusaha ya. Nah itu satu ya, kalau bicara globalnya maksudnya kita yang secara luas, walaupun kita nggak ada niat sih ya untuk sampai ke sana gitu ya, tetapi minimal kita memberi inspirasi kepada anak-anak kita gitu, kepada orang lain nih. Kalau saya pertama pastinya kepada anak saya, kemudian kepada orang lain. Kita emang kalau mau bisa berbuat baik lebih banyak, pertama sekali memang itu mudah ya, senyum aja kita udah berbuat baik ya Raya, banyak gitu. Benar. Ya. Kita mengucap salam aja tuh udah berbuat baik ya, tanpa harus yang repot-repot. Tapi kalau kita emang mau yang lebih besar juga gitu ya, kita mesti kuat secara finansial. Dan ketika kita juga kalau mau menyampaikan sesuatu, misalnya kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, ketika kita mempunyai finansial yang kuat, itu akan lebih mudah didengar orang lain dan akan lebih mudah kita sampaikan. Mudah mendapat kepercayaan juga. Nah, ya, mudah Bu. mendapat kepercayaan juga. Nah, itu untuk orang lain dulu ya. Apalagi untuk diri kita sendiri ya. Karena apa? Karena ibadah, sebagian dari ibadah kita juga memerlukan finansial yang tidak sedikit. Ya, yang tidak sedikit. Apa contohnya? Misalnya kita berinfak, bersedekah, ya kan? Jadi kalau usahakan ini kalau saya dengan suami gitu ya. Setiap tahun itu mesti meningkat
infak, sedekah, satu lagi apa? Zakat kita. Zakat Kan dia kita. 3 ya. Zakat, infak dan sedekah kita tuh mesti kita targetkan naik setiap tahun. Gitu. Kalau penghasilan kita mentok di gaji kita saja kan belum tentu gaji itu naik tiap tahun. Iya, benar Bu. Benar nggak? Iya, benar. Ini menarik dari awal tadi Bu ya, dengan pekerjaan yang sebenarnya Ibu bisa senang lah ya, bisa senang gitu. Cuma dengan waktu 2 jam bisa penghasilnya bisa 1 hari. Satu gitu. bahkan bisa jadi 2 hari. Bisa jadi 2 berjualan. hari. Ya, tahan sebentar Bu, ini menarik sekali ya. Ini menarik sekali. Dan perbincangan seru kita di Mompreneur hari ini ya bakal kita lanjutkan bersama Ibu Dr. Yesi Alsandra, keluarga SIP. Dan for your information, beliau merupakan ibu 5 anak, dosen di salah satu universitas Unida ya, owner Ikobana Bakery, direktur keuangan PT Rangkayo Mulia. Dan kenapa masih memilih berjualan ini? Nanti ada ini ya, kita ada nanti beririsan juga dengan materi kita untuk hari ini ya. Jangan kemana-mana. Ara bersama Ibu Yesi pastinya bakal balik menemani ruang dengar Anda. Sebelumnya satu musik positif untuk semua pendengar setia Radio SIP FM dimanapun berada, dari Ali Sastra dengan Iawa Maula. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, Anda masih ditemani oleh sahabat siar Ara Altafonisa pastinya di program Talkshow Mompreneur untuk edisi Selasa di tanggal 24 Oktober maksud Ara 2023. Keluarga SIP, Anda bisa mendengarkan kita di 105,8 Radio SIP FM, juga di streaming www.sipfm.com. Sebelumnya kita juga live ya di Instagram SIP FM, juga di Instagram Ara Altafonisa di @isnania. Dan kita kembali ini berbincang seru bersama Ibu Yesi di sini. Sudah ada pertanyaan pembuka tadi, seberapa bisa sih Bu dengan berbisnis kita menjadi kaya raya gitu ya. Nah sekarang Bu, kita kemarin udah bahas tentang customer relationship dengan bisnis model kanvas begitu. Nah sekarang nih Bu, dengan berbisnis bisa menjadi pemasukan tambahan bagi kita. Kita lihat dari segi ibu-ibunya dulu nih Bu, karena ibu-ibu banyak yang nanya Bu, gimana itu Bu? Silakan Bu. Iya, oke. Ya, yang pertama sekali yang perlu kita ingat, dan ini penting sekali, perlu kita garis bawahi, ini nggak utama dan wajib ya. Artinya kita berbisnis ini bukan yang utama dan wajib, karena profesi utama kita dan kewajiban kita adalah sebagai istri dan ibu. Itu dulu yang perlu kita garis bawahi, yang kita samakan persepsinya gitu, supaya nanti ketika kita masuk ke dunia bisnis gitu ya, kita selalu ingat dengan 2 profesi kita yang ini. Kita tidak mengabaikan atau melupakan 2 profesi ini. Bahkan sebenarnya profesi ini hanya penunjang gitu ya. Itu yang perlu kita pahami ya keluarga SIP. Ini hanya penunjang, dan pastikan suami kita ridho dengan aktivitas kita ini, dan juga bahkan kalau bisa kita sama-sama berjuang di sini gitu. Artinya kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Iya. Ya, sehingga kita nggak berjuang sendiri, bukan karena kita ingin menyaingi suami kita gitu, bukan, tapi lebih kepada kita ingin berkontribusi saja untuk continuous improvement diri kita, dan syukur-syukur jika ada value-nya bagi keluarga kita, dan syukur-syukur lagi jika ada value-nya bagi masyarakat di sekitar kita, jadi inspirasi bagi orang lain gitu ya. Benar. Nah jadi itu perlu kita dudukan dulu, supaya nanti di tengah perjalanan jangan jadi timbul masalah. Maksudnya gini, jangan gara-gara kita ingin berbisnis ternyata yang utama nih ya keluarga kita justru malah terbengkalai, karena justru karena udah banyak sekali contohnya keluarga SIP
ya. Benar. Karena ingin membantu perekonomian suami gitu ya, karena ingin kehidupan lebih baik, kemudian istri juga ikut bekerja, ikut membanting tulang, ikut mencari nafkah ya, dengan dalam bentuk apapun lah ya, entah itu dia sebagai pekerja, entah itu dia ikut berbisnis. Nah, ketika istri ya udah terjun ke area itu gitu ya, ingat konsekuensinya. Ada hal-hal yang mungkin hilang, ada hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh kita ya. Karena kita manusia, tidak semuanya bisa kita kerjakan. Ya, tidak semuanya mampu kita dengan dua tangan ini semua kita tunaikan gitu. Ya, ini juga perlu kita pahami dengan pasangan kita atau dengan suami kita. Supaya ya kekurangan-kekurangan kita nanti dalam hal menjalankan profesi domestik kita itu bisa dipahami oleh suami kita. Benar. Ya, jadi itu harus diluruskan dulu gitu ya, sehingga nanti nggak ada yang merasa kecewa gitu loh, kok ini nanti ini bunda atau umi atau mama sibuk berbisnis aja nih gitu ya, malah melupakan kewajibannya gitu ya, mengabaikan kewajibannya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau semuanya sudah clear, suami kita sudah paham, anak-anak kita sudah paham, go ya, ayo sekarang kita start. Kita mulai ranah ya. domestik selesaiin dulu Nah, gitu ya, Bu. walaupun mungkin gini bisa walaupun maksudnya diselesaikan, ini bukan kita menyelesaikan mengerjakannya gitu maksudnya ya. Maksudnya yang diselesaikan di sini adalah boleh kita mengerjakan dengan tangan kita, boleh juga di-outsourcingkan ke orang lain. Misalnya mungkin ada asisten rumah tangga gitu ya. Intinya begitu ya. Atau kalaupun seandainya tidak terselesaikan, minimal keluarga di rumah itu paham gitu loh dengan kondisinya. Minimal itu, dan semuanya saling ridho gitu. Iya. Ya, semuanya saling ridho. Artinya suami ridho dengan kondisi misalnya kondisi domestik yang mungkin tidak sempurna kita kerjakan gitu kan. Atau bisa kita outsourcingkan ke orang lain, atau kita sama-sama mengerjakan, pokoknya gimana enaknya gitu. Penting itu dulu ya. Jadi dengan suami itu kita sudah clear ya, sudah clear, jadi nggak ada merasa salah satu dilalaikan gitu ya karena mencari sesuatu, yang satu ditinggalkan. Nah, nggak seperti itu gitu. Jadi semuanya berjalan beriringan. Walaupun ya kesempurnaan itu hanya milik Allah, keluarga SIP. Ya, pasti ada kekurangan-kekurangan kita. Kekurangan kita dalam berbisnis pasti ada, kekurangan kita dalam wilayah domestik kita juga mungkin pasti ada. Itu kalau sudah clear kok, yuk kita let's go. Ayo Maksudnya mulai gitu ya, mulai. Jadi itu kita dudukkan dengan pasangan kita. Nah, katanya ada pertanyaan tadi kan ya, sebesar apa sih? Besar banget. Ya, besar banget peluangnya. Ya, karena nggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang penting kita punya mental baja aja. Yang penting bernyali aja gitu ya, Bu. Bernyali aja. Kita bernyali aja. Kalau modalnya gimana? Aduh, modal tuh nanti follow. Nanti akan ngikut aja, benar, percaya deh. Yang penting kerjakan dulu apa sih yang kita bisa. Yang dekat aja dulu, nggak usah yang jauh-jauh ngeliat bisnis orang udah maju, bisnis orang udah puluhan juta, atau omset orang udah puluhan juta. Nggak usah bayangkan yang gede-gede dulu gitu loh. Nggak usah bayangkan yang besar-besar dulu. Mulai aja dulu dari apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang biasa kita rutin lakukan. Nah, ada salah satu contoh baru aja tadi pagi ya. Saya suka nonton ini Keluarga SIP di YouTube tuh ya. Kisah-kisah pengusaha yang sukses gitu. Nah, itu untuk untuk imun ya. Untuk gizi bagi semangat gitu ya, bagi pikiran kita, bagi mental kita. Nah, jadi ada cerita dia itu bisnisnya itu memang bukan umum gitu ya, tapi ada yang umumnya juga banyak ya. Ini yang baru tadi pagi dulu yang saya tonton. Jadi Keluarga SIP dia manajer keuangan di perusahaan BUMN terakhir katanya ya, di perusahaan BUMN. Kalau kita pikir-pikir lumayan lah ya kok BUMN ya. Iya, Bu, itu udah mapan lah ya, Bu. Mapan lah gitu. kayaknya gitu ya. Dari sisi penampilannya juga orangnya kayaknya kelihatan kayak mapan gitu. Tapi dia ini resign kemudian bangun usaha sendiri. Usahanya itu juga bukan usaha yang gimana-gimana katanya, cuman modal 300.000. Resign dari manajer keuangan di perusahaan BUMN, kemudian dengan modal 300.000 dia Mulai start usaha sendiri. Terus uang 300.000 buat apa? Yang 100.000 dia belikan kentang karena bisnisnya keripik kentang Keluarga SIP. Oke. Kemudian yang 200.000 katanya dibelikannya lah untuk kalau yang serutan, yang pokoknya sebagian banyak yang ada di rumah. Terus untuk packaging katanya. Kemudian mesin belum, karena mesin belum punya gitu loh. Palingan buat beli minyak. Nah, kayak gitu lah. Pokoknya untuk yang 300.000 itu digunakan untuk ini.
Yang pertama keluarga sip yang beli itu adalah mamanya sendiri. Orang-orang terdekat dulu Orang yang terdekat support dulu. sistem ya Bu. Iya, tapi dia berani gitu loh. Keberanian ini yang tidak semua orang miliki. Benar sekali. Iya, tidak semua orang miliki. Melangkah memulai awal start pertama ini yang tidak semua orang miliki. Iya. Ya. Nah, jadi pertama katanya gitu. Terus bisnis terus naik dari dia beli 10 kilo ya, 100.000, mungkin 10.000 berarti sekilo ya. Kemudian dia goreng manual gitu ya. Dia kerjakan dengan apa alat yang ada di rumah, dengan perlengkapan yang ada di rumah. Nah, setelah itu meningkat. Dia pernah sempat boncos di digital marketing. Di Facebook ADS boncos katanya. Nah, kemudian dia mikir, kalau saya nggak boncos, mungkin Allah nggak akan mungkin kalau Allah nggak kasih saya boncos di situ mesti merugi gitu kan. Dia udah iklan di Facebook ADS, udah iklan di Instagram ADS, tapi penjualannya masih payah naiknya gitu loh. Iya. Kalau secara teori kan, kalau iklan secara teori nih, kita iklan di sosial media orang kan banyak lihat, bener nggak keluarga sip? Nah, penjualan kan naik, itu teorinya begitu. Prakteknya belum tentu gitu. Nah, itu yang dialami oleh pengusaha muda tadi. Dia sudah keluar uang untuk iklan, tapi ternyata nggak sesuai harapan dia gitu loh. Iya. Boncos istilahnya. Ibu, maaf, Ara potong sebentar. Ada yang nanya, ada yang nggak ngerti boncos itu apa gitu. Merugi gitu. Oh, merugi. Merugi Merugi yang nanya. Ya. Kakak yang bertanya ya. Iya, merugi gitu ya. Jadi maksudnya nggak sesuai antara apa yang sudah dikeluarkan dengan ekspektasinya gitu. Iya. Nah, setelah itu gitu ya, kalau nggak saya dikasih boncos ini katanya, karena dia bahasanya boncos ya, jadi saya ikutinnya boncos juga, merugi gitu. Mungkin Allah nggak akan kasih saya berpikir otak saya. Kan ketika dia udah iklan nih, ekspektasinya kan banyak kan yang beli, ternyata ini kok enggak gitu loh. Terus apakah dia diem aja? Nah, di sini bedanya ya. Disinilah Allah kasih kita tuh exercise, latihan gitu, supaya kita mikir, kamu jangan stuck di situ, gitu, move, gitu, maksudnya pindah, gitu ya. pindah gitu kan ya, hijrah maksudnya, akhirnya dipindah ke TikTok. Nah, di situ baru katanya meledak. Kemudian berdatangan aja tuh reseller dengan sendirinya. Jadi emang setiap orang itu dikasih sama Allah tahapan di mana dia emang harus tertatih dulu gitu loh. Harus berjuang dulu. Harus berjuang, gitu, pasti akan dikasih, karena kalau Iya. kita nggak dikasih kesempatan untuk berjuang sama Allah, nanti kita nggak tahu gimana susahnya untuk melangkah ke yang lebih tinggi lagi. Iya. Nah, ini yang biasanya orang nggak siap. Ya, coba kena mental nggak tuh? Udah keluar dari BUMN sebagai manajer keuangan, Udah bisnis, percaya diri ya awalnya. bisnis ternyata rupanya buka nggak bisnis. sesuai harapan Iya. pertamanya. Tapi karena dia punya ya keinginan untuk terus go gitu kan ya, untuk maju terus gitu ya, untuk berjuang terus, dia coba alternatif lain gitu. Iya. Nggak stuck aja di situ, dia diem gitu. Yaudah deh, nggak usah bisnis aja deh. Atau dia menyalahkan dirinya, aduh nyesel kenapa gue kemarin keluar ya dari kerjaan gue, ya bodoh banget sih gue misalnya gitu ya, menyesali diri. Itu kan ini berkaitan dengan ini kita, Mindset pikiran kita, iya. mindset kita. Kenapa? Ingat, tingkah laku kita ini diatur oleh pikiran kita. Iya, benar sekali, Ya. Bu. Ya, diatur oleh pikiran kita. Maka kita mesti kelola pikiran ini supaya jangan kita down. Ya, jangan down, jangan menyerah. Jangan putus asa. Iya. Jangan bayangkan juga karena semuanya tuh mulus aja ya. Jangan Iya. bayangkan mulus aja. Nah, itu contoh kasus gitu kan ketika dia ini. Nah, kemudian satu lagi dia kasih contoh juga, ini yang pahit-pahitnya gitu kan ya. Ketika dia itu meletakkan keripik kentangnya itu di toko-toko gitu kan ya, dengan sistem konsinyasi ya, bagi hasil. Iya. Ternyata nggak jalan. Gitu loh, udah lama disitu nggak jalan katanya kan. Nah, dia mesti mikir lagi gitu loh. Ketika nggak jalan, bukan diam aja kita gitu kan, nungguin gitu sampai laku barang kita, puterin, ambil kata dia, ini saya ambil katanya, yang misalnya udah nggak jalan sampai 2 minggu, dia ambil karena kan tahan ya kalau keripik ya. Nah, dia putar ke yang lain. Dia kan bikin variasi rasa. Ketika varian ini nggak cocok di tempat ini, dia tuker gitu. Jadi ada
ini kita tindakan kita untuk melakukan sesuatu ketika kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Iya, benar sekali. Jadi jangan diam, jangan menyesali, kemudian apalagi kita menyalahkan Tuhan. Sedown-downnya gitu Nah, ya, itu Bu. kan banyak yang seperti itu, Banyak. akhirnya nggak kuat gitu, nggak kuat. Ketika misalnya penjualan kita turun atau kita belum menemukan pembeli yang baru, coba dipikirkan, kira-kira gimana gitu. Inovasi Lagi ya, benar, inovasi. Saya contohkan yang pengalaman saya aja nih ya, ya. Apakah penjualan Ikebana Bakery itu bagus terus? Enggak. Ya, jadi yang saya lakukan kalau seandainya nampak nih penjualan misalnya lagi turun, cepat misalnya promo, bermanuver lah ya, Bu. bagus ini arah bahasanya, bermanuver gitu ya. Misalnya promo, ya kan. Kemudian saya bikin produk baru, Iya. ya, jadi inovasi. Iya, benar. Inovasi. Nah, kalau yang sekarang ini yang inovasi adalah regulernya, ya, reguler ini. Jadi akhirnya saya punya 2 produk, premium, reguler. Masya Allah, ternyata justru yang lebih sekarang kenceng yang reguler. Iya. Ya, yang premium terkalahkan, kayak gitu ya, sehingga kita tetap ini penjualan tuh ada terus gitu. Iya. Ya, atau misalnya ya kan, ya ingat kalau di di bisnis model kanvas kayak revenue, Iya. ya, kita mesti memikirkan dari jualan kita ini, dari bisnis kita ini, jangan cuma satu penghasilannya saja. Ya, Harus kalau ekspansi bisa, ke yang lain. nah kalau bisa penghasilan dari satu bisnis ini macam-macam. Iya. Saya contohkan. Dari Ikebana Bakery itu, saya nggak cuma mendapatkan penghasilan dari jualannya aja, jualan roti, transaksi roti aja enggak. Tetapi saya berpikir gimana caranya, itu kayak itu tuh, karena dari bisnis model kanvas ya, berpikir. Iya, bisnis model kanvas. Jadi mesti usaha ini sumber penghasilannya minimal ada 1, 2, 3 gitu loh. Minimal jangan dari penjualan saja. Ada dari divisi apanya? Dari divisi pelatihan. Oke. Jadi saya bikin kelas, baking class. Nah, Masya Allah, ada bikin baking class. Bahkan kalau untuk tahun lalu dari baking class lah justru yang malah justru besar penghasilannya, karena baking class ini diadakan di luar kota, gitu loh. Jadi ada orang yang ngundang untuk mengadakan baking class di luar kota. Jadi Ibu jatuhnya narasumbernya gitu. Jadi ya, saya Bu, berbagi ilmu. jadi ada yang minta gitu, untuk diajarkan gimana cara membuat roti Jepang. Nah, saya bikin kelasnya gitu di luar kota. Nah, berarti kan bertambah penghasilannya. Iya. Nah, sekarang masih di itu saya bikin cateringnya. Jadi kayak gitu, Jadi usahakan nggak stagnan gitu di ya, satu, Bu. benar ya, bermanuver lah kalau kata bahasa Iya. Arab tadi ya, bermanuver. Iya, Kita gimana bermanuver. caranya supaya ketika kita ibaratnya gini, seperti air yang ini ya, seperti air, ketika jalan air sudah tertutup, kita ambil air, konsepnya air, maka si air itu akan ngapain? Dia akan mencari celah yang paling kecil, atau bahkan dia balik arah, mencari jalan gimana caranya supaya dia bisa mengalir terus. Oke. Seperti itulah kita kira-kira dalam berbisnis, meniru konsepnya air. Ketika kita sudah mentok, maka kita coba menjadi seperti air, kita cari celah-celah sekecil apapun, pasti air itu akan lolos di situ. Kalau ada celah ya, kalau ada celah pasti air itu akan lolos. Meresap dia pasti. Atau meresap ya, iya. sepelan-pelan apapun dia pasti akan meresap, Iya, gitu. Nah, seperti itulah kita gitu. Jadi jangan stuck, jangan diam ketika misalnya kita sedang dalam diuji oleh Allah untuk dikasih latihan. Iya. Gitu, dikasih latihan. Latihan ini sebenarnya untuk naikin kelas kita. Benar sekali. Gitu. Oke. Nah, keluarga Sip ya, luar biasa sekali nih insight yang masuk di kita untuk pagi menjelang siang ini, dan sesuai ini dengan tema kita yang menambah sumber penghasilan dengan berbisnis. Nah, kita tahan ya, Bu, sebentar, tapi sebelumnya Era mau pertanyaan dulu, kita jawab di segmen terakhir nanti. Hari ini ternyata yang banyak masuk ke dunia bisnis itu adalah orang-orang yang sudah mapan tadi. Kasus pertama mungkin dia sengaja resign untuk memilih mungkin passionnya dengan berdagang atau berbisnis gitu. Nah, kasus kedua, Bu, ternyata para pengusaha ini basicnya awalnya adalah mungkin seperti Ibu pengajar gitu ya, membuka bisnis untuk menambah penghasilan, atau bahkan memang orang-orang yang seperti artis di dunia seni gitu ya, Bu, yang menambah penghasilan. Iya, betul. Nah, kalau seperti ini artinya orang-orang ini kuat secara
modal, Mm-mm. kuat secara konsep, dan tentu sudah tidak abal-abal juga, udah paham BMC nih gitu ya, bisnis modal kanvas. Bagaimana Bu dengan orang Newbie. bunda-bunda kita newbie di luar sana yang Iya, iya. awam dengan BMC gitu, Oke, atau bahkan yang memang tidak punya modal banyak, cuma modal Betul. dengkul doang, Hanya ing- banyak modal keinginan ya. keinginan lah, Betul, keinginan gitu, betul. tidak hanya ingin jadi mama aja, tapi Benar, mau benar. berusaha Tapi juga. ada keinginan Iya. gitu ya, keinginan ada, tapi gimana nih caranya? Oke, itu bagus nih. pertanyaannya nih, mantap Kita banget tahan nih ya keluarga Iya. sip, segmen terakhir nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, kita ke satu musik positif, Ar-Ruhul Jadid, Hari Berjuang. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung talk show Mompreneur kita untuk edisi Selasa di tanggal 24 Oktober 2023. Dan pastinya Ara bersama Ibu Yesi setia menemani Anda hingga ke segmen terakhir ini ya. Terima kasih atensinya yang sudah bergabung di kita via live Instagram tadi, Ara Auliana ya di Riau. Yang sedang berjuang juga ini ya, membuka usahanya, tetap semangat, konsisten selalu. Dan jangan lupa dengarkan ini ya, pesan juga motivasi sekaligus dari narasumber kita untuk semua pendengar setia mom di luar sana yang sedang berjuang di usahanya masing-masing. Silakan Ibu. Oke, iya. Jadi pertanyaan tadi itu menarik nih. Iya. Karena pasti banyak ya yang Iya, seperti benar. itu. Dan saya juga dulu seperti itu. Karena ingat, perjalanan 1000 km pasti dimulai dari 0 km. Wah, Iya benar, kan? benar banget itu, Benar Bu. nggak? Iya. Perjalanan 1000 km pasti dimulai dari 0 km. Ya. Benar. Saya termasuk yang mengalaminya. Kenapa? Gitu ya. Walaupun mungkin emang udah ada kerjaan, saya udah punya profesi gitu Iya. ya. Tapi saya memulai itu benar-benar dari nol nih, maksudnya gini, ya. Nggak mulai dari misalnya punya mesin oven yang langsung listrik, oven deck, nggak kayak gitu. Iya. Jadi mulai punya ovennya itu keluarga Sip, kalau boleh cerita, Boleh. bener-bener dari oven yang ada di rumah yang harganya 450.000, yang setiap rumah tangga biasa juga punya. Iya, kan? yang untuk Oven bikin masak di rumah Kirin, aja. ya kayak gitu ya. kirin Bu. Nah, itu ternyata saya baru tahu keluarga Sip. Katanya kan wattnya 350. Iya. Ternyata tuh watt 350 itu kalau satu kalau api atas aja, Iya. atau kalau api bawah tadi kita pakai. Kalau kita pakai 2 api atas bawah, api atas api bawah itu langsung 2 kali 350, 700 wattnya. Dan saya pakai itu, pantesan saya tuh baru tahu. Kebayang nggak tuh ya, karena memang nggak ngerti banget kulineran dulu ya. Beli itu tuh cuman orang punya, kok kita nggak punya ya, pengen punya juga kayak orang-orang, dan bikinnya juga palingan ya bikin apalah gitu ya. Dan itu pasti ngedrop listrik saya. Iya. Kenapa? Karena listrik di rumah saya itu hanya 900. Coba, ada nggak keluarga yang masih 900? Nah itu saya. Dulu ya Bu. Iya, Ketika memulai. Ketika memulai mau bisnis roti itu watt di rumah kami hanya 900 dan dipakai. Loh kok ini ngedrop terus ya gitu. Kan kalau roti kan api bawah atas bawah. Itu benar-benar tersiksa gitu ya. Ini gimana sih, apa salahnya sih? Saya akhirnya baru tahu gitu. Oh ternyata itu 700 kalau dipakai atas bawah. Terpaksa deh semua apa yang ada di rumah itu dimatiin dulu. Baru bisa bakar roti. Kebayang enggak tuh keluarga Sip? Ya, dan roti itu dibakar itu jadinya paling di atas 4, di bawah 4. Iya. 8 8 buah sekali panggang. sekali gitu. panggang. Dan semua apa dimatiin dulu gitu. Ya. Harus ada yang ngalah dulu nih gitu ya Bu. Harus teriak-teriak dulu, ini lagi bakar ya, nanti jangan ada yang hidupin kipas angin Iya, gitu ya, karena saya di rumah nggak punya AC. Benar. Di rumah nggak punya AC keluarga Sip. Jadi Dulu. sampai sekarang karena nggak kuat dingin ya. Nggak kuat dingin ya. Nah jadi benar-benar dari bawah. Dan kemudian apalagi ya, pokoknya ada di rumah aja keluarga Sip ya. Kemudian mixer itu karena pertama kami bikin donat di Jepang, itu ada suami saya ngulenin gitu. Nah juga minta bantuan dia pakai tangan. Nah kemudian kita beli hand mixer tuh tau nggak keluarga Sip harganya berapa? Yang pakai tangan juga. Yang pakai tangan itu hanya 175.000. Oke.
berarti masih pakai Masih tenaga terjangkau kita. banget ya, enggak Masih. kita tenaga kita hanya megangin aja, Oh, megangin aja ya, megangin Bu. arah Oh, iya. kemana kita ini gitu. Oh, Tapi iya. tetap pakai listrik, Oh, tetap 350 watt listrik. ya. Oh iya Bu. Enggak sampai 350 watt ya, rendah wattnya rendah, ya, lebih ah. rendah watt. Pakai ini. Kemudian dipikir lama-lama nggak bisa ini gitu loh. Hanya sedikit kita bisanya, 250 gram. Nah, disitulah mulai ya ini. Jadi keluarga sip jangan cemas gitu ya. Jadi jangan bayangkan kalau kita memulai sesuatu yang harus yang besar-besar dulu. Iya. Yang penting dan terpenting yang utama tuh begitunya ya. Yang penting dan terpenting yang utama pokoknya adalah apa? Mental kita dulu disiapin. Oke, mental dulu ya Bu. Ya, Mental mentalnya kita. disiapin. Kita kasih portofolio diri kita emang punya pengalaman dan kita berproses di situ. Saya contohkan ya. Kalau misalnya Ara tadi misalnya ya ada mungkin melihat gitu ya, oh dia kan ini gitu ya, oh, udah punya usaha dulu, udah punya pekerjaan dulu sebelumnya, Iya. katanya dia aman lah, dalam posisi aman ketika dia memulai bisnis itu gitu kan ya. Itu berada di titik itu karena sudah ada berproses. Ini kalau saya pengalaman dari kecil ya, dari kuliah sudah pernah jualan. Saya dulu Ara tahu nggak Ara, kalau sekarang itu kan kosmetik itu yang apa namanya, yang multi level marketing itu kan sekarang ini ya mereknya apa namanya, apa sih mereknya? Yang udah ternama gitu ya Bu, Iya, yang punya multi brand. level marketing gitu. Nah Ah. kalau dulu itu mereknya Avon namanya. Iya. Oh, enggak Ara familiar. nggak Enggak tahu. Zaman familiar dulu di kita, ya, Bu. zaman dulu itu Avon namanya ya. Iya. Multi level market sekarang udah nggak ada Avon itu. Nah itu saya bawa Aras bukan sekresek, setas besar gitu ya. Itu ini jajain ke teman-teman, ada yang mau beli nggak? Umur Coba. berapa itu Bu? Waktu saya kuliah, udah kayak tahun 1 tahun 2 lah. Waktu kuliah ya. Waktu kuliah misalnya itu melatih mental dalam rangka melatih mental keluarga sip ya. Jualan di kos-kosan itu jualan ya, atau ke teman juga di kampus sekarang dibawa double folio ya. Orang yang butuh ya Bu, butuh Iya, mendesak kita gitu. kan biasa pastilah kalau kuis pasti pakai double folio kan, atau kalau ada tugas pasti pakai double folio kan. Kayaknya Jadi Ibu udah paham juga BMC waktu itu kan Bu? belum Tapi paham. udah paham aja. Waktu itu belum mengerti konsep BMC ya. Belum Jadi ngerti waktu itu- tapi udah bisa aplikasiin. Nah mungkin gitu ya. Nah jadi saya beli di Blok A satu rim, dia satu plastik tuh ya. Permindo Blok A gitu Ya Bu. dekat situ tuh. Ah. Nah dibeli kan, kemudian dijualin, dijual satu lembarnya dulu 100. Nah minimal kita dapat buat kita sendiri gratis gitu. Iya. Walaupun kadang-kadang yang namanya sama teman ya, ambil cek dulu ya, itu di kosan namanya ya, karena kan dulu tinggal di Wisma gitu. Atau kadang-kadang bawa kampus kan, orang kan udah orang kuis kata dosen kan, iya lu semua, sih minta kertas karena lupa gitu. Iya. Tapi minimal mentalnya ini dulu gitu, pesannya dulu, yang message yang disampaikan itu adalah melatih mental. Mental pebisnisnya udah ada sejak Ya dini ada gitu. gitu. Jadi itu kayak pulpen. Nah kayak gitu, kayak jualin pulpen. Kan biasanya orang pulpen itu kan jarang yang habis, benar nggak? Jarang orang punya pulpen sampai tintanya tuh habis, jarang. Biasa seringnya tuh hilang, Jadi harus kepepet beli tertinggal. lagi. Nah gitu. kepepet beli lagi. Nah saya beli di Blok A, dijual. Itu melatih mental, Iya. gitu, dalam rangka melatih mental. Iya Bu. Nah itu juga salah satu alasan saya kenapa saya berbisnis itu, minimal melatih mental anak-anak. Jadi anak saya tuh bawa roti ke sekolah, ada anak yang bawa roti ke sekolah, dia yang naruh ke kantin, ada juga yang malu Ada. nggak mau dia gitu ya, cobalah gitu dimasukin, enggak lah katanya, nggak mau. Ada yang dengan senang hati ya, jadi Mau. beda-beda gitu, tapi nggak apa-apa, nggak usah lihat hasil, dan yang berharap semua anak kita ikut kita, minimal dia udah nampak, mungkin sekarang enggak, mungkin nanti gitu ya, mungkin nanti. Nah jadi bagi mom yang masih newbie, Yang masih newbie gitu ya yang Bu. ini, coba aja apa kira-kira yang dekat dengan dirinya. Ini nggak harus jualan kayak roti, jualan donat, atau pokoknya harus produksi, enggak, termasuk juga jasa bisa Iya. ya, jasa nih. Jasa Mungkin bisa. keluarga sip nggak ada yang tahu ya nih, saya kasih tahu, just sharing gitu ya pengalaman. Jadi ketika saya kuliah dulu, pindah ke Bandung ya kuliah, supaya saya tuh punya duit gitu kan, pokoknya gimana otak kita nih mikir gimana kita tuh punya tambahan penghasilan. Gimana caranya dapat duit? Dapat aja. pokoknya gimana caranya kita punya dapat duit, tapi yang halal pastinya Iya, ya, maksudnya yang benar gitu caranya. Tahu nggak keluarga sip apa yang saya lakukan? Saya ngajar anak SD les. Bimbel gitu ya Bu. Bimbel. Jadi waktu itu saya dibayar tahun 2002 sampai 2000 berapa ya? 2002. 2003 lah, 2003 awalnya. 2003. Berarti 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Iya. Enggak dong Bu, sekarang
2003 Ara masih SD, belum Oh, masih TK 20 kali, tahun Bu. yang lalu 20 Ara, tahun 20 tahun yang udah, lalu, Bu. iya Oh, 20 iya, tahun yang lalu benar. tuh saya dibayar 500.000 Ara. Oh, udah banyak Ngajarnya setiap hari, setiap malam, itu, Bu. Setiap malam. setiap malam. 500.000 Coba banyak. kebayang nggak tuh? Ada nggak ya coba yang perempuan gadis ketika itu saya nih, yang bisa gitu loh, berani atau mau ya tiap malam habis maghrib ngajar les, dan Di itu nggak pakai motor, Di pakai angkot rantau pula. di Bandung. Di rantau, di negeri orang pula Nah, gitu. betul. Ya di Bandung. Jadi ke situ saya jalan dulu. Ini nggak langsung ini ya. Zaman dulu kan apa namanya, motor belum banyak ya orang pakai, Iya, dan saya juga benar. nggak punya motor dan nggak berani juga pakai motor waktu itu. Jadi kira-kira jalan dari rumah ke angkot itu kira-kira 400 meteran lah atau 500 meter. Iya. Saya itu baru naik angkot. Saya naik angkot jalan lagi ke rumah yang itu kira-kira 100 meter. Setiap hari 5 hari. Oke, setiap pekan dalam sepekan itu 5 hari. gitu. Nah, mulai minggu. Sabtu Minggu yang Iya, enggak jadi ada. emang mentalnya udah terlatih Ara, gitu. Jadi makanya keluarga Sip kita berbisnis itu nggak mesti jualan, maksudnya Iya. produksi gitu ya. Bisa juga yang kita jual itu adalah jasa kita. Iya. Atau kalau yang nggak mau kayak saya yang sering ini, yang mau jualan yang bisnis, yang apa, berbisnisnya jasa. Sekarang kan banyak platform digital yang bisa kita jual jasa kita, Ara. Iya, benar. Ih, banyak banget. Yang bisa branding diri gratis gitu. Ah, Bu. gitu ya. Yang paling Iya. mudah itu apa sih yang kita value yang kita miliki ini apa? Apa kelebihan yang Allah kasih ke kita yang mungkin pandai ini, pandai itu, pandai ini, pandai itu, coba dikapitalisasi. Oke. Ini harus Ya. nih ya. Mindsetnya dirubah, harus kapital nih. Iya, dikapitalisasi apa yang kita miliki gitu Iya, maksudnya. ah. Ya akhirnya punya nilai jual gitu, Ara. Iya, benar. Jadi saya nggak pernah, walaupun dulu pernah jualan apa namanya tadi, double folio, pulpen, saya juga pernah jual jasa saya. Mm-mm. Ya, jual jasa. Bahkan saya pernah dulu sekitar tahun ini masih berapa ya, 2000-an kalau nggak salah. Di 2000 di Bandung juga dulu tuh ya. Jualan ini, Ara. Apa namanya? Jadi saya bikin, Ara. Saya kan kebetulan waktu itu saya nggak punya komputer. Iya. Jadi saya minta tolong temen ya untuk mendesain. Mm-mm. Ya, untuk teman-teman untuk mendesain jadi gantungan kunci. Itu saya jual ke teman di Jambi. Oke. Dikirim berarti. Bu? Dikirim. Jadi dia ada temen mau merit, Mm-mm. dia mau bikin giftnya gitu. Apa Oh, namanya iya. istilahnya, Ara, tuh? Apa namanya itu, Bu? Kalau kita ke nikahan orang kan suka dikasih tuh Iya, ya ada giftnya gitu giftnya ya. lah ya, Nah, jadi apa ya Segera Unia yang makan. bagus gitu. Akhirnya saya punya keindahan. Oh, saya bikin aja. Kemudian saya laminating, Ara. Mm-mm. Pokoknya saya desain bagus gitu ya. Saya kasih apalah, ingat lagi. Pokoknya yang saya ingat waktu itu saya dapat duit dari usaha ini. Jadi sebenarnya banyak apa aja. Luar biasa ya Banyak banget ternyata. sebenarnya yang kita jadikan apa sih, karena ini, Ara, ingat, kita ini ditakdirkan Allah lahir itu sudah komplit dengan apa namanya keahlian yang dimiliki Iya. untuk bisa kita survive. Mm-mm. Tinggal kitanya mau apa enggak gitu loh. Iya. Menggalinya apa sih yang Allah kasih ke gue nih sekarang nih yang bisa kita untuk bisa bertahan hidup di situ, untuk bisa survive di situ, tinggal digali. Pasti karena Allah menciptakan kita ini mulia. Oke. Makhluk yang mulia gitu loh. Iya, benar. Gitu. Allah udah ciptakan, bahkan sejak kita lahir pun bayangin keluarga Sip. Ya, karena saya mengalamin. Mm-mm. Bayi itu nggak perlu disusuin, dia bisa nyari tete ibunya sendiri. Iya, benar. Namanya itu inisiasi menyusu dini. Mm-mm. Namanya IMD. Kebayang nggak tuh, bayi yang kata kita mungkin nggak ada otaknya ya, maksudnya nggak ada pikirannya, belum ada akalnya, Udah itu dia bisa bisa survive. mencari Ah, puting ibunya sendiri, taruh aja di dada ibunya, dia cari sendiri. udah Dan survive alhamdulillah dia anak dari saya pernah kecil. melakukan itu, nggak semuanya sih gitu ya, karena waktu itu belum tahu ilmunya. Ah, Ya, itu beneran itu, Ara. Ya, dan udah banyak, cari aja di internet, di searching di entah itu YouTube atau di apa di Google, IMD, inisiasi menyusu dini. Nah, gitu coba itu bayi ya. baik ya, Bu. Kenapa apalagi- kita yang sudah dikasih akal dan pikiran gini jadi stuck gitu ya, jadi apa namanya, jadi nggak bisa berpikir untuk mencari sesuatu. Iya. Karena rezeki Allah luas ya. Bayangin ya, sayang banget kan gitu loh kalau misalnya kita nggak sempat ke tanah suci gitu ya, atau misalnya kita ini kalau laki-laki nih ya, ini kalau kita perempuan sih nggak masalah ya, laki-laki itu tugasnya adalah memberikan nafkah terbaik untuk keluarganya. Nah, daripada kita misalnya, mohon maaf ini ya, hanya mendapatkan 1 koma dari kita bekerja dengan orang lain, coba usaha gitu, jualan bakwan aja nih. Kalau kita ini perhatikan orang di pinggir jalan tuh, itu bisa 1.000 loh yang dia goreng sehari loh. Iya, benar. Coba 1.000 kali 1.000 berapa, Ara? Udah berapa 1 tuh? juta. Sehari ya, 1 Bu? juta loh. Dan bisnis gorengan itu, Ara, untungnya kalau bisnis kuliner itu
serendah-rendahnya itu 20% dapat tuh, serendah-rendahnya loh itu. Dari 1.200.000 dapat nggak dia? Sehari Dapet. dapat. Itu udah kalah gak gaji? Itu keren. Ini ya. Iya, Jadi artinya benar, kita ayo sama-sama kita berjuang bersama, pasti bisa. Dari yang kecil-kecil dulu, dari yang kecil-kecil, kemudian dari yang kita bisa aja dulu, kemudian dari yang mampu kita lakukan. Nggak bisa kita nggak ada modal nih, udah nggak usah pakai modal. Apa sih yang kita bisa? Kemarin ada Ara, dia bisnis apa coba, bekam. Baru Bu katanya, nggak apa-apa, saya bilang dukung, bagus malah, coba Ara, dia bekamin saya 150.000. Udah dapat jasa dia 150.000. Mentalnya dulu ya Bu, yang penting Dia gitu. bikin di rumahnya ya, bekam apa gitu, Rodatul Jannah. Ya, menerima khusus muslimah. Wah, saya pengen coba karena saya konsumen bekam setiap bulan. Saya coba gitu. Oh iya, udah dapat dia 150, dapat pelanggan baru juga. Jadi sebenarnya apa aja deh keahlian yang kita miliki, ini bisa kita bisa kita kapitalisasi menjadi bisnis kita. Luar biasa sekali. Bisa juga ya untuk maksudnya memperluas nih ladang penghasilan kita dengan berbisnis. Jadi tidak perlu insecure untuk moms di luar sana, pemula, newbie ya. Tidak perlu insecure dengan orang yang mungkin terlihat mapan, udah profesinya luar biasa. Yang penting kita berjuang, berusaha, dan mentalitas sebagai pengusaha harus dilatih ya Bu. Iya. Terus yang kedua juga kita ini apa namanya, nggak jangan merendahkan orang, satu lagi Ara. Ya, jangan merendahkan orang ketika orang masih baru gitu ya. Karena kita juga pasti dulunya seperti itu. Kita juga balik dari situ. Jadi ketika ada yang baru-baru itu mesti disupport. Ya, disupport, diberi semangat. Mudah-mudahan dia akan besar nantinya dan menginspirasi orang lain. Apalagi sekarang ini pemerintah lagi ininya banget UMKM. Aduh ya Allah, lagi booming lah UMKM sekarang nih. Sayang kalau kita nggak ikut ambil bagian. Jadi gitu keluarga Sip harus ambil bagian ini ya, dan pastinya kita akan menemani perjuangan Anda semua setiap pekannya dengan pembahasan yang up to date juga insyaallah ya, yang akan langsung diberikan oleh Ibu Yesi. Berakhir Bu perjumpaan kita hari ini. Padahal belum selesai rasanya loh. Padahal belum selesai. Masih banyak yang mau diceritakan. Gitu. Masih banyak gitu, tapi nggak terasa udah 1 jam ternyata ya. 1 jam ternyata. Kita ngobrol di sini untuk para moms di luar sana, spesifiknya khususnya nih. Semangat terus pastinya seperti yang disampaikan oleh Ibu Yesi tadi. Yang ketinggalan ini Bu mendengarkan kita di hari Selasa tanggal 24 Oktober ini, bisa nanti main-main ya ke channel YouTube-nya Sip Media. Di sana ada tayang ulang insyaallah langsung videonya juga ya, kebersamaan Ara dan Ibu Yesi. Untuk itu keluarga Sip, Ara Altafunisa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari program Mompreneur bersama Ibu Yesi juga di sini. Kita mohon maaf atas semua kesalahan kata, dan akhirnya Ara pamit bersama Ibu Yesi. Tetap setia di 105,8 Radio Sip FM dan tunggu kita di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.